Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap kita tetap terus tertanam dalam iman percaya kita, sehingga pada akhirnya hidup kita melihat anugerah, pembelaan, jalan keluar yang Allah sediakan dalam kehidupan kita. Karena janjinya firman Tuhan jelas katakan, hanya orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya dialah yang memperoleh selamat. Kalau kita tidak bertahan sampai kesudahan masalah pergumulan kita, maka kita tidak akan pernah lihat pertolongan Tuhan. Kalau kita nyerah di hari-hari ini, kita angkat tangan di hari-hari ini, kita tidak akan pernah lihat pembelaan dan pertolongan Tuhan. Nah, bagaimana setiap kita bisa melihat pertolongan Tuhan dan tidak gampang menyerah? Firman Tuhan yang memampukan kita untuk tetap terus berdiri di tengah-tengah badai, menguatkan kaki dan langkah kita untuk tetap terus memandang Tuhan dan menantikan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kami untuk tetap terus berdiri kuat di tengah-tengah badai. Karena kami tahu 1.000 boleh rebah di sisi kiri kami, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kami, itu tidak akan menimpa kami. Sebab Tuhanlah yang menjadi pembela, Tuhanlah yang menolong kehidupan kami. Hari ini kembali kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan pemazmur yang hari ini saya mau bagikan buat setiap kita, yang mungkin seringkali kita alami ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, atau ketika hati kita sedang sakit gitu kan. Ini yang terjadi saudaraku. Mazmur 3 ayat yang ke-6. Pemazmur bilang begini, saudara dikasih dalam Tuhan. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ini perkataan Raja Daud ketika Absalom anaknya berusaha mengambil tahta kedudukannya sebagai seorang raja. Di dalam ancaman seperti itu, Daud bisa tenang, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Makanya dia bilang, aku membaringkan diri lalu tidur. Ada banyak dari kita udah membaringkan diri gak bisa tidur. Kenapa? Karena banyak pikiran. Mikirin uang, keuangan, mikirin ekonomi, mikirin besok gimana, mikirin minggu depan gimana, mikirin akhir bulan gimana. Banyak sekali yang kita pikirkan. Padahal Daud mengalami ancaman yang serius, saudara dikasih dalam Tuhan, pada saat itu. Bahkan kerajaannya digoncang. Wah, sebagai seorang raja tentu dia banyak yang dipikirkan. Tapi apa yang dia katakan lalu Mazmur 3 ayat yang ke-6 ini? Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Daud masih bisa tidur dengan nyenyak, saudaraku. Dia bilang, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Jadi Daud menyadari apapun keadaan hari-hari ini yang terjadi, aku tahu pembelaku hidup. Apapun yang aku hadapi hari-hari ini, ancaman apapun yang menimpa hidupku, keadaan, situasi apapun yang aku sedang hadapi hari-hari ini, aku tetap tenang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Seharusnya itulah yang menjadi dasar iman kita. Itu juga yang harusnya kita pegang. Apapun keadaan hari-hari ini, kita masih bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa kita bisa tidur dengan nyenyak? Karena kita tahu malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang benar dan meluputkannya. Kenapa kita bisa tidur dengan nyenyak? Karena kita tahu Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Kenapa kita masih bisa tidur dengan nyenyak? Karena kita tahu Tuhan yang memelihara hari-hari hidup kita. Ada banyak anak-anak Tuhan gak bisa tidur karena terlalu banyak yang dikhawatirkan. Overthinking, saudara. Terlalu berpikir berlebihan sampai sesuatu yang sebenarnya tidak mesti dipikirkan, dia pikirkan.
ada sesuatu yang memang tidak perlu dia takutkan, Alkitab sudah mencatat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan yang memelihara kamu. Kalau kita tahu Tuhan yang pelihara hidup kita, kita tenang. Kalau kita tahu Tuhan yang pelihara hidup kita, kita tahu jaminannya Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menopang kita. Haleluya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Inilah yang membuat kita sadar diri pada akhirnya. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tahu Engkau pembelaku. Aku tahu Engkau yang membuat aku tertidur dengan nyenyak, sebab Engkau yang menjagaku. Bahkan pemazmur juga Daud bilang dalam Mazmur 23, dia bilang, Engkau yang menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Bayangkan saudaraku, masih bisa makan di depan musuh, masih bisa hidup tenang di dalam ancaman-ancaman. Ancamannya gak main-main, nyawa sudah dikasih dalam Tuhan. Iya kan? Karena apa Daud bisa berkata demikian? Karena Daud punya pengalaman. Daud tahu bagaimana Tuhan tolong dia ketika dia jadi seorang gembala, melepaskan domba-domba yang dipercayakan untuk dia pegang, saudaraku, dari serangan binatang buas. Tuhan yang membela dia. Bahkan ketika dia menghadapi Goliat, dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan tolong dan luputkan dia dalam kehidupan dia. Pengalaman-pengalaman itulah yang membuat dia semakin kuat. Dan saya percaya setiap kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, punya pengalaman bersama Tuhan. Harusnya itu yang membuat kita tenang. Oh, saya tahu kok Tuhan tolong saya kemarin. Oh, saya tahu kok kemarin Tuhan bela saya, bela perkara saya. Kemarin Tuhan buka jalan dalam kehidupan saya. Saya tahu hari ini pun Tuhan masih buat lakukan hal yang sama. Haleluya. Amsal 3 ayat 24 bilang begini, jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, buat hidup orang percaya tidak ada yang mengejutkan. Kenapa? Karena semua sudah tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Hari-hari yang semakin jahat firman Tuhan sudah katakan. Kasih kebanyakan orang akan semakin dingin, firman Tuhan sudah nyatakan. Apa yang mesti kita takutkan lagi? Kenapa? Karena firman Tuhan sudah bentangkan. Kita udah tahu kok, oh ini akan terjadi. Hal ini akan terjadi. Kita akan dibenci oleh banyak orang oleh karena nama Yesus. Firman Tuhan pasti digenapi. Sekarang bagaimana kita menyikapi keadaan yang terjadi? Jangan sampai kita takut. Kenapa? Karena semua sudah tercatat dan semua sedang digenapi hari-hari ini, sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi inilah yang menjadi dasar sukacita kita, bahwa kita masih bisa tidur dengan nyenyak. Haleluya. Iya kan? Saudara kasih dalam Tuhan, tidur adalah anugerah Tuhan. Iya kan? Ada banyak orang mau tidur mesti minum obat tidur. Ada banyak orang punya kasur mewah, berlapiskan emas, dipannya sudah dikasih dalam Tuhan, tapi tidurnya gak bisa. Bayangkan. Ataupun kalau tidur cuma tidur sejam, tidur malam. Kalau tidur siang sejam masih mending, ya kan? Tidurnya malam sejam doang, sejam bangun, sejam lagi bangun, sejam lagi tidur, nggak nyenyak. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang membuat kita tidur nyenyak adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, yang pada akhirnya membuat kita sadar bahwa kita hidup cuma karena kemurahan Tuhan. Apalah yang kita bisa banggakan, sombongkan. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Kalaupun kita bisa berbaring, kita gak akan terkejut, karena kita akan berbaring dan tidur dengan nyenyak. Saya berdoa agar setiap umat Tuhan yang oleh Tuhan percayakan saya layani melalui program Bible and Coffee bisa tidur dengan nyenyak. Katakan amin. Iya kan? Bukan dengan keterpaksaan kau akhir memaksa untuk tidur, melakukan ini, melakukan itu baru bisa tidur. No, tidur, tutup mata, tertidur dengan nyenyak. Sebab Tuhan yang memberikan ketentraman, Tuhan yang memberikan ketenangan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Kau Tuhan yang membuat kami tenang, sehingga apapun badai yang kami hadapi hari-hari ini, kami masih bisa tidur dengan nyenyak. Itu kasih karunia Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau hari-hari ini mereka sulit untuk tidur dengan nyenyak, oleh karena banyak hal yang mereka pikirkan, takutkan, khawatirkan, hamba doa di dalam nama Yesus,
Allah yang memberikan ketentraman, Allah yang memberikan ketenangan dalam hati mereka sehingga mereka tidur dengan nyenyak. Oleh karena kasih karunia Tuhan ada dalam setiap hidup mereka. Hamba juga berdoa buat yang sakit Allah, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.